Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Rasulullah, hutang Rasulullah pada Akasha. Kisah ini terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit cukup lama. Ia merasa bahwa waktunya telah dekat untuk kembali pada Allah. Sehingga satu waktu ia mengumpulkan para sahabat. Saat sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak dapat sholat berjamaah bersama para sahabatnya di masjid. Rasulullah meminta beberapa sahabatnya membawanya ke masjid. Beliau duduk di atas mimbar dan meminta Bilal memanggil semua sahabatnya untuk datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Para sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Hingga sampailah pada satu pertanyaan yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi bertemu Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu, para sahabat terdiam. Dalam hati masing-masing mereka berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kitalah yang banyak berhutang dengan Rasulullah." Namun tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Akasha. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Para sahabat keheranan. Maka Akasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda. Lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak terkena pada belakang kuda. Sebenarnya cemeti itu terkena pada dadaku. Karena saat itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguhnya itu adalah hutang wahai Akasha. Jika dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Akasha berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Para sahabat terkaget-kaget melihat pengakuan Akasha. Antara marah dan terkejut, para sahabat melihat Akasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Bahkan beberapa sahabat langsung berteriak memarahi Akasha.
tidak berperasaan, wahai Akasyah? Bukankah baginda sedang sakit? Akasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Akasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Lalu dengan suara yang agak tinggi, Akasyah pun berkata. Begitu sampai di tangga mimbar, Akasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Peristiwa ini membuat para sahabat panas. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Ia dengan tenang meminta beberapa sahabatnya memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara yang tegas, Akasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju." Peristiwa ini membuat para sahabat semakin naik pitam dengan tingkah Akasyah. Namun Rasulullah tetap menuruti perintahnya dengan membuka bajunya. Terlihatlah tubuh Rasulullah. Beberapa batu terikat di tubuh Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Akasyah, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Akasyah tampak lebih bergegas menghampiri Rasulullah dengan tangan yang memegang cemeti. Saat sudah begitu dekat, ia langsung melempar cemeti itu, kemudian memeluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya. Sambil berteriak menangis, Akasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkanlah aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, jika kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Akasyah." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah cerita ini saya sampaikan. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah di setiap kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.